Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para ustaz-ustaz sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa kita laksanakan aktivitas hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal soleh yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah singkat yang bisa kita ambil pelajaran dari para ulama pendahulu kita. Seorang ulama besar yang bernama Ibrahim ibn Adham itu memiliki salah seorang murid yang juga menjadi ulama besar. Ibrahim bin Adham ulama besar, beliau juga murid salah seorang ulama besar yaitu Fudail bin Iyad. Nah, di antara muridnya Ibrahim bin Adham ini ada yang bernama Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi itu juga seorang ulama besar yang memiliki banyak murid, di antaranya Hatim al-Asam. Nah, kisah ini kaitannya dengan Syaqiq al-Balkhi yang mana beliau ini adalah seorang pengusaha eksportir importer lah yang ada di wilayah Syam. Beliau adalah salah seorang murid daripada Ibrahim ibn Adham. Nah, satu saat Syaqiq al-Balkhi ini minta izin kepada sang guru, "Wahai Syekh, saya mohon izin beberapa pekan ke depan saya tidak bisa hadir di majelis ilmu karena ada urusan usaha di Syam, bahkan sampai ke luar negeri." Maka sang guru memberikan izin karena selama ini hasil usaha dari Syaqiq al-Balkhi ini banyak digunakan untuk sedekah, untuk kepentingan dakwah Islam, termasuk juga memberikan dukungan kepada dakwah gurunya. Nah, tibalah saatnya Syaqiq al-Balkhi pergi untuk berangkat kerja dan tidak hadir di masjid ataupun di majelisnya Ibrahim bin Adham. Namun 3 hari setelah kepergian Syaqiq itu beliau pulang lagi dan hadir lagi di majelisnya Ibrahim bin Adham ini. Maka sang guru kaget, "Wahai muridku, kenapa? Kamu kan sudah izin beberapa pekan untuk mengurus usaha, kok sekarang sudah pulang? Ada apa kiranya?" Nah, sang murid memberikan cerita, "Wahai sang guru, saya sudah berangkat dari rumah untuk melaksanakan perjalanan dagang. Tapi di tengah jalan di padang pasir, saya menemukan seekor burung kecil yang patah sayapnya. Dia tidak bisa terbang kemana-mana. Akhirnya, tidak lama kemudian ada burung besar yang menghampiriku atau menghampiri si burung kecil itu ya maksudnya, dan memberikan suapan, beberapa suapan makanan kepada burung kecil itu, sehingga burung kecil bisa bertahan hidup dan pergilah burung besar itu, dan itu dilakukan beberapa kali. Maka aku putuskan untuk pulang, tidak jadi meneruskan ke pekerjaanku." Terus sang guru menyampaikan, "Ya memang seperti itulah wahai muridku, dalam kehidupan ini harus saling tolong-menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang mampu memberikan pertolongan yang kepada yang tidak mampu, supaya terjadi ya persaudaraan lah di antara kita manusia dan kaum muslimin ini." Tapi sang guru ya, sang murid ini memberikan argumen begini, dari fenomena itu saya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata Allah telah memberikan jaminan rezeki kepada semua makhluknya.
saya mengambil pelajaran dari burung kecil yang patah sayapnya itu, ternyata walaupun dia dalam kondisi yang lemah, Allah memberikan rizki dengan jalan lewat burung yang besar itu. Sehingga saya dalam hal ini buat apa capek-capek kerja, keluar rumah jauh meninggalkan keluarga, toh nantinya ada yang memberikan bantuan kepada saya. Nah, maka disinilah sang guru memberikan atau meluruskan persepsi daripada muridnya ini. Begini wahai muridku ya, bahwasanya Allah telah memberikan pelajaran kepada kita lewat kisah seperti itu, dan seharusnya kamu tidak salah dalam mengambil hikmahnya. Bukankah Rasulullah telah bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan di atas lebih utama, lebih baik daripada tangan di bawah. Seharusnya kamu mengambil pelajaran dari burung yang besar itu, yang memberi kepada sesamanya, bukan mengambil pelajaran dari burung yang cacat itu atau yang patah sayapnya. Maka kembalilah kamu bekerja, mengurusi masalah dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Kerjalah dalam rangka untuk mendapatkan kemampuan, kekuatan finansial, yang dengan itulah kamu akan bisa menopang dakwah Islamiyah. Maka sang murid menyampaikan terima kasih atas pesan yang disampaikan oleh sang guru ini. Nah, jamaah sekalian, ini pelajaran singkat dari kisah yang sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa kadang-kadang ada persepsi yang salah tentang masalah tawakal. Tawakal ini disikapi atau diberikan persepsi yang salah. Sehingga dulu pernah sahabat Umar bin Khattab melewati sebuah masjid, di dalamnya banyak orang yang ibadah. Kenapa kalian di sini? Kata mereka, kami ibadah wahai Umar. Terus bagaimana dengan keluarga kalian? Kata mereka, kami bertawakal kepada Allah. Toh nanti Allah memberikan rezeki pada mereka. Nah, kata Umar, bukan seperti itu tawakal. Tawakal itu adalah seperti orang yang menanam biji ataupun bibit di lahan pertanian, kemudian dia semai dan dia berdoa kepada Allah supaya bijinya dan bibitnya itu tumbuh. Artinya harus usaha, ikhtiar dan doa, baru kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Perkataan Umar yang paling terkenal adalah inna sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit itu tidak akan memberikan hujan emas ataupun perak. Artinya harus bekerja, berusaha, bertawakal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itulah hal yang perlu untuk kita sikapi dengan benar dalam hal melaksanakan aktivitas ini. Tetap kita mengupayakan, jadi mempertemukan antara ikhtiar insani dan takdir Rabbani. Ikhtiar insani adalah usaha manusia kita semaksimal mungkin, kemudian takdir Rabbani kita serahkan hasilnya totalitas kepada Allah Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, untuk berupaya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, pasti nanti Allah dan Rasulnya akan melihat bagaimana proses pekerjaan kalian. Kalau soal hasil, apakah sukses ataukah gagal, itu bukan urusan kita. Yang penting dalam usahanya kita sudah mendapatkan pahala dari Allah SWT. Inilah pelajaran singkat dari kisah ini. Di samping kita memiliki persepsi yang benar tentang masalah tawakal, juga tadi ya, jangan sampai kita salah dalam mengambil hikmah dari segala perjalanan ataupun fenomena yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Ta'ala, dalam hidayah dan ma'unahnya, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.